mantan penasihat ahli Kapolri dan mantan Kadif Propam Kapolri yang menggunakan kecerdasannya mengajukan pengunduran diri untuk meringankan dan kalau bisa membebaskan. Jadi saya kira itu kecerdasan yang luar biasa. Dan sekaligus juga itu menandakan bahwa kalau kita jadi korban di negeri ini, maka harus kuat menuntutnya. Kalau enggak, mengundurkan diri semua dan enggak ada tanggung jawabnya semua. Saya tadi setuju dengan Pak Karni bahwa apa yang kita tonton di DPR itu memang core, konser. Ya, kalau saya mengutip lagunya Pharrell, ojo dibandingke. Ya. Dan biasanya kalau core itu konser banyak yang seneng, banyak yang nyanyi, nyanyiannya sama, biasanya tuh nyawer Pak Karni. Ya, ada sawerannya, ya kan? Selain request, ada sawerannya Pak Karni. Ya, saya nggak ngerti politik soalnya. Yang saya tahu sawer menyawer. Apalagi ngomong konteksnya kerajaan Sambo, ya kan? Waduh, asik deh, asik bener. Ya, itu yang dipertontonkan di Republik ini sekarang. Kalau mau ngomong serius Pak Karni, kan kita tahu ujung dari kasus ini, kan saya bilang waktu awal ini kan ada 4, ya. Yang 2 sudah SP, belum SP3 sampai sekarang kita belum terima SP3-nya tuh. Oh belum. Baru dihentikan aja. Omdo ngomong doang, ya. Padahal jagoan tuh sekolahnya tinggi-tinggi katanya. Wah, macan-macan katanya teman-teman di DPR. Orang-orang baik katanya, ya kan? Nah yang satu lagi masih terus, yang sekarang kita ini, walaupun tadi ada bias-biasnya kata Pak Desmond gitu. Yang satu lagi adalah Komnas HAM, yang kita udah tahu ujungnya rekomendasi ke Presiden, ya dengan segala rasa hormat saya dan ke Kapolri, ya kan? Di buntutnya dikatakan tadi, biasanya nggak ditindaklanjuti sama Polri-nya. Dan yang bikin saya sedih dan saya marah sebenarnya adalah soal senjata. Soal senjata. Gimana nih? Gimana kita? Soal senjata. Udah diulang-ulang tadi. Ya, ngomongnya budaya kekerasan. Gimana nih soal senjata? Ini mau pemilu nih. Gimana? Harus jelas dong. Ya kan? Pak Karni, saya agak berbeda dengan Pak Trimedia, walaupun sama-sama Panjaitan, ya, ya, saya agak berbeda. Saya mau ulangi lagi perkataannya Pak Sambo berulang-ulang kali dikatakan di mana-mana di media massa, baik rapat resmi dengan Polres-Polres dalam rangka koordinasi, ya, maupun dalam rangka pendidikan. Karena saya pernah ikut. Tegas kok. Tegas. Ini reformasi dari tahun 2002. Diulang-ulang terus. Budaya, struktur, kerajaan Sambo. Ada lagi. DPR yang sangat bijaksana. Udah banyak dong uang negara yang keluar menjadikan dia polisi. Ya. Tapi baik Sambo sebagai Kadif Propam maupun Kapolri yang namanya Pak Sigit, tegas kok berkali-kali bilang, bahkan Pak Sigit yang sangat tegas, potong kepalanya kalau ekornya sudah busuk. Jangan kita membicarakan kepala dan ekor, kepalanya kemana-mana. Pak Karni, saya mau agak berefleksi sedikit, saya agak trauma kalau ngomong-ngomong merah putih. Ya, saya agak lama menangani Timur-Timur. Musuh saya yang paling besar pada waktu itu, walaupun saya juga sama-sama orang Indonesia yang katanya mau menegakkan hak asasi, ya, itu milisi besi merah putih. Jadi kalau ada merah putih ini saya agak ngeri nih sekarang ini, gitu loh, ya kan? Karena itu yang membuat bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa yang tidak menghargai hak asasi manusia di mata internasional. Ingat itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, Satgasus Merah Putih ini kok nggak dimintain pertanggungjawaban, cuma dibubarin, sama kayak besi merah putih yang ditim-tim nggak dibubarin, bahkan diberikan tanda penghargaan sebagai pejuang dan
dikeluarkan SK Menteri Pertahanan sebagai patriot. Pertanyaan saya, teman-teman DPR ini kejar nggak tuh pertanggungjawabannya? Kok cuma dibubarin? Senjatanya bagaimana? Uangnya bagaimana? Kasusnya bagaimana? Programnya bagaimana? Kan itu dibuat dari zaman Tito. Dilanjutkan Idam Aziz, Sambo sekretaris, sekarang dia ketua. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Bodoh banget sih bangsa ini. Berat kita kalau kayak begini caranya. Tadinya saya berharap saya bekerja di Pro Justisia, pasal 340 atas kematian Brigadir J. DPR-nya ngejar sampai yang lain yang dikatakan Desmond tadi, bias-bias itu supaya pro konstitusi. Boleh nggak di negara ini Polri bikin satuan yang non struktural? Boleh nggak? Sehingga dia bisa bukan mungkin, harus dicek. Ini nanti jangan sampai serangan balik lagi ke saya, ya kan? Boleh nyari duit sendiri, kan itu dipersoalkan lama katanya sama DPR. Oh diulang-ulang lagi sekarang ini terus dan tidak ada pertanggungjawabannya. Ini negara konstitusi atau negara apa ini? Ya, kalau saya sebagai korban harus berjuang Pak Karni, nuntut. Kalau enggak ada serangan-serangan balik, bahkan bisa dibilang ahli nujum, ya. Kita dipertontonkan kayak begitu sekarang ini. Ya, jadi kalau ngomong soal kasus pembunuhan dengan konteks 340 338, kita udah tahu ujungnya kan pengadilan. Pengadilan ujungnya vonis, ya kan? Ya kita sudah tahu, mudah-mudahan apresiasi saya kepada Pak Sambo dan staf ahli yang sudah mengundurkan diri itu tanpa ada pertanggungjawaban itu dilanjutkan dengan keterampilan-keterampilan yang bagus, melakukan pembelaan-pembelaan hukum agar kita lihat nih, ya proses hukumnya ini benar nggak? Paling ujung-ujungnya vonis ringan, kita udah tahu, ya kan? Ujung-ujungnya kan begitu. Maka cari lawyer-lawyer yang hebat kalau bisa, lawyer yang pintar secara hukum dan nggak tahu malu, jadi agak kuat mentalnya, supaya bagus gitu. Karena kalau yang normatif aja kan udah jelas, udah pada ngaku katanya, ya kan? Tersangkanya jelas, buktinya jelas, sudah ada yang ngaku, ini jelas ya ngapain disidangin lama-lama, ya kan? Ya, sudah ujung-ujungnya kan vonis ringan nanti. Ya sudahlah, toh juga saya nggak kebagian rezekinya kan, saya nggak mungkin jadi pembela salah satu terdakwa itu kan. Lumayan Pak, duitnya gede itu. Gede Pak, oh belum jadi kasus aja belasan Pak nih lawyer-lawyernya Pak. Wow, kerajaan Sambo yang ngatur, buset Pak, buset. Ya, gimana? Ya, ini kan yang akan kita tonton nanti di episode berikutnya film India, Pak. Film India, nanti episodenya berikut. Di ujungnya itu nanti vonis, ujung terakhirnya. Saya nggak tahu nanti apakah happy ending atau film Korea tangis-tangisan. Kita lihat aja, ya. Tapi saya mau bilang ke Pak Karni, saya bersama dengan teman-teman tegas. Saya mau menindaklanjuti komitmen dari Pak Sambo pada waktu dia duduk sebagai Kadipropam dan Pak Sigit sebagai Kapolri. Potong kepalanya. Jadi hashtag sudah beredar, ya. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Ada cerita. Saya ulangi sekali lagi, Pak Karni. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Karena ini bukan lagi oknum. 97 bos, 97. Kita mau bilang, oh ini anak yang baik, ini. Sementara kita selalu aja kasih kuliah ke masyarakat. Ini dari tahun 2002. Reformasi begini, wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu, rekomendasi nggak dijalanin, atau ada kerajaan ngomong lagi begitu, wah perhatikan ini, wah. Jadi ini kalau saya mau mengutip katanya Menko Polhukam Pak Mahfud, jangan-jangan ini nggak seserius itu, ini cuma mau pergantian posisi aja, sambil pergantian sumber-sumber siapa yang menguasai, ya seperti yang Pak Desmond bilang, tambang siapa yang kuasai, judi siapa yang kuasai, ini siapa yang kuasai, nanti cari teman di DPR, cari teman di Mahkamah Agung, cari teman di tentara, cari teman di LSM, cari teman di pengacara. Ini republik nih, ya kan? Jadi begini situasinya. Jadi Pak Karni
nabung banyak-banyak supaya episodenya bisa lengkap. Ya, saya kira ini akan ada rekor. Nanti kita urus rekor murinya, ya kan? Apalagi filmnya ini menarik, ya kan? Ini baru kelima Pak Karni, ya. Kelima aja belum tentu ada tandingan, dan saya mau ingatkan Pak Karni ini, iya, Pak Karni ini orang hebat karena menang acara-acara bagus Indonesia Lawyers Club. Ini harus menang lagi walaupun di YouTube, pecahin rekor, you know, ya kan? Apalagi ceritanya bagus, belum sampai ada ujungnya. Nanti saya bikinin yang agak serius supaya pro justisi. Apa itu? Saya ingatkan kepada kita semua, ya. Hoax korbannya bukan cuma Brigadir J, seluruh rakyat Indonesia. Saya ingetin, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh negara ini untuk memperbaiki polisi kalau kayak begini. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk memperbaiki hoax. Menko Polhukam, wah bikin perubahan ITE, bla 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 bla, prek. Ya, bagaimana? Bagaimana? Yang jelas, seluruh rakyat Indonesia, Anda harus berjuang. Apalagi kalau jadi korban, tetap ngadu ke Komnas HAM supaya diproses, walaupun ujungnya rekomendasinya nggak dilaksanakan. Ya, karena programnya sudah ada dan duitnya sudah ada di APBN. Jadi itu hak kita, ya. Dan kalau mau bertarung di hukum harus kuat, ya. Apalagi kalau sampai mati, biasa. Sampai mati biasa, tembak-menembak biasa. Ya. Karena Pak Karni saya agak pusing kalau mau bicara akademis. Ya kan, saya banyak dikritik orang, John lu tuh kayak cowboy aja, kayak ngomong sesuka-sukanya, mbok yang ngomong akademis. Bagaimana saya mau ngomong akademis? Walaupun ketua saya ini bilangnya baru tahun depan politik, politiknya udah start kemarin-kemarin, Pak. Udah kemarin-kemarin, dia pakai baju bukan baru jilid kelima, Pak. Orang-orangnya udah duluan. Udah evaluasi, Pak, dan udah nabung, Pak. Udah nabung, ya kan? Kan gitu nih. Terus saya mau ngomong, perubahan undang-undang kepolisian, gitu. Perubahan KUHP, perubahan KUHP, paradigma keadilan, begana begono. Waduh. Kalau zaman saya aktivis, John lu onani terus. Lu onani terus lo. Nggak kontekstual, nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak Karni. Kesedihan itu harus saya terima sebagai sebuah kenyataan yang membesarkan hati saya dan hati seluruh rakyat yang masih terus akan berjuang. Walaupun mungkin ya ratingnya turun, biarkanlah rating polisi yang naik, ya, rating Komnas naik, rating DPR naik, rating rakyat nggak pernah naik, tapi rating perjuangan kita, elan perjuangan kita teruskan. Ya, saya ulangi lagi, kita harus teruskan. Hashtag adili dan pecat polisi yang terlibat. Dan mari kita tetap awasi. Walaupun bicara saya pesimis, tapi ini bukan bicara omong kosong. Ini bicara kesaksian pengalaman dan orang-orang yang berprofesi sebagai orang yang mencari makan di dunia peradilan. Saya ulangi lagi, saya mencari makan di dunia peradilan. Ya, jadi jangan berbasa-basi. Rakyat ini telah menderita. Pertaruhannya sangat berat, termasuk juga harga diri bangsa ini yang sudah 77 tahun ulang tahun kemerdekaan. Jadi Pak Karni, saya mohon maaf kalau saya bicara seterbuka ini, ya, karena saya harus menerima kenyataan sebagai orang Indonesia yang katanya santun, harus hidup dalam lumpur tirani etikat baik, seolah-olah nih seluruh Indonesia ini semua punya etikat baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan hak asasi manusia. Tapi kenyataannya kita sebenarnya realitasnya tidak dilaksanakan, terulang lagi, penjahat di mana-mana, sidang lagi, ini itu tinggal kita tunggu siapa yang akan mati berikutnya dan siapa yang akan jadi hero dan menggantikan posisi-posisi itu. Terima kasih Pak Karni.